Pemirsa, tim nasional sepak bola Indonesia harus memetik kemenangan saat bertemu Irak pada laga Piala Asia U23 besok. Bukan hanya untuk merebut posisi ketiga, tetapi demi tiket Olimpiade Paris. Akankah Nakasu Sintayong bisa mengalahkan Irak? Telah bergabung bersama saya sudah ada pelatih yang juga mantan pemain timnas, nanti akan bergabung, Coach Aji Santoso. Saat ini di studio sudah ada pengamat sepak bola, Bung Akmal Marhali. Bung Akmal, siap. Dari sebelumnya kayaknya optimis banget Indonesia kontra Irak, kita bisa meraih kemenangan. Bung Akmal, bisa merapat ke saya, siap. Bung Akmal. Gambaran Anda seperti apa melihat persiapan timnas kita? Ya, secara tim ini sedang bagus walaupun kita kemarin kalah dari Uzbekistan. Kita kalah secara skor, tapi secara permainan sejatinya kita tidak kalah. Cuma kita tidak beruntung saja dalam urusan VAR. Nah, ini yang terjadi lawan Uzbekistan dan itu harus dilupakan oleh para pemain. Kita tidak mau juga terlalu dalam larut dalam kekecewaan karena partai di depan ini sangat penting. Irak di senior kita memang 2 kali kalah kan, 5-1 di di pra Piala Dunia, kemudian 3-1 di Piala Asia. Tapi untuk level junior kita punya potensi untuk bisa menang lawan Irak. Oke, kalau untuk level Irak sendiri dengan Indonesia, apakah memang di atas secara ranking FIFA? Memang statistik di atas. Tapi kalau untuk gelaran Piala Asia U23? Ya, kalau bicara ranking mereka 58, kita 134, sekitar 76 bedanya. Itu urusan ranking, itu kan senior. Nah, ini kan level U23, level junior di mana secara permainan sejatinya punya kekuatan berimbang. Apalagi kalau kita lihat statistik ya. Statistik antara Indonesia dengan Irak di Piala Asia kali ini itu hampir sama gitu ya. Dimana perjalanannya Irak awalnya kalah 0-2 dari Thailand di penyisian grup, kita kalah 0-2 dari Qatar. Irak menang 4-2 melawan Tajikistan, kita juga menang 1-0 melawan Australia. Kemudian Irak menang 2-1 lawan Arab, kita menang 4-1 lawan Yordania. Kemudian di perempat final mereka menang 1-0 lawan Vietnam, kita juga menang lawan Korea Selatan gitu. Nah, bicara gol juga sama. Mereka cetak 7 gol, kita cetak 7 gol. Artinya ini secara statistik Irak dengan Indonesia itu seimbang. Kemudian bicara masalah kartu juga hampir mirip. Kita melakukan total 64 pelanggaran dengan 8 kartu kuning, 2 kartu merah. Irak melakukan 54 pelanggaran dengan 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. Nyaris bernasib sama. Nyaris bernasib sama. Kemudian kalau bicara pelanggaran mereka melakukan total 44 pelanggaran, kita 54 pelanggaran. Tapi kalau kemudian dilanggar kita 45, mereka 46. Hampir mirip juga. Nah, yang menarik adalah kalau gol kita semua diciptakan hanya 1 lewat penalti, Irak 3 golnya dari 7 gol itu lewat penalti. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Indonesia, utamanya di area kotak penalti. Apalagi sekarang ada VAR. Kita kan belakangan ini lagi trauma sama VAR karena memang kita belum terbiasa dengan VAR. Oke. Apalagi tadi dari histori pertandingan di Piala Asia, Irak juga sempat kalah dengan Thailand. Betul. Dan Irak kita juga pernah menang lawan Thailand di gelaran yang berbeda. Di semifinal Piala AFF U23, walaupun dengan materi pemain yang berbeda. Tapi yang menarik, lagi-lagi saya bilang ini kekuatan berimbang. Irak punya 6 pemain yang main di luar negeri. Kita punya 6 juga. Mereka punya Yosef Al-Amin yang main di di klub Belgia, kemudian di klub Swedia. Kemudian punya Dolausi yang main di Schalke. Kemudian ada Muhtadar Mohamed yang bermain di Rajashen, Iran. Ada juga Ali Al-Musawi. Soal formasi ini boleh kita sambil tampilkan terlebih dahulu. Ini merupakan grafis dari pemain Irak ya Bang. Betul. Dari pemain Irak yang memiliki 6 pemain. Mereka juga mainnya di Belanda, di Portugal, di Swedia. Nah, kita ke Irak terlebih dahulu. Ini untuk Indonesia. Ini untuk formasi Indonesia terlebih dahulu. Boleh Bung Akmal kita sambil sedikit naik, kita perlihatkan satu persatu. Di lini depan sepertinya Rafael Struijk dipastikan akan kembali bergabung untuk memperkuat penyerangan. Lini depan akan lebih tajam dengan Rafael Struijk karena ini kualitasnya atau gaya bermainnya berbeda dengan Ramadan Sananta. Ramadan Sananta itu typical target man. Dia hanya bisa dapat bola matang dia syuting. Tapi kalau Rafael Struijk dia tipe striker penjelajah. Dia bisa ke kiri, dia bisa ke kanan, dia bisa buka ruang. Ini kelebihannya. Rafael Struijk, iya. Dia bisa bergantian dengan Marcelino, dia bisa bergantian dengan Witan. Jadi seperti false nine ketika mereka bertiga bermain. Beda kemarin ketika Ramadan Sananta main, Ramadan Sananta tidak punya kecepatan, tidak punya kemampuan untuk buka ruang. Dia adalah tipikal striker yang terima bola langsung syuting. Bang, kemarin Marcelino Ferdinand, kemarin ada Fajar Fatur Roman, kesannya dikunci sama pemain-pemain dari
Uzbekistan. Betul. Gak gerak sama sekali. Nah, itu problem yang kemarin kita hadapi. Tapi sekarang problem ada lagi. Kita kehilangan kapten tim Rizky Ridho, gitu kan. Rizky Ridho tidak ada. Kalau ini merupakan bisa dibilang hampir sepertiga kekuatan Indonesia hilang dengan absennya Rizky Ridho. Dia kapten, dia komandan lini belakang. Yang kalau kita lihat kompleks defense kita dipimpin oleh Rizky Ridho luar biasa. Dia melakukan clearance terbanyak, dia kemudian melakukan intercept terbanyak, dia juga melakukan passing terbanyak di lini belakang. Bahkan Rizky Ridho waktu kita melawan Yordania, dia sampai maju ke depan kasih umpan dan gol gitu kan. Nah, ini yang kemudian hilang. Komang oke, tapi Komang beberapa kali kan sedikit melakukan kesalahan yang membuat dia akhirnya gugup. Pertama waktu lawan Australia dia bola kena tangan, kemudian penalti, tapi dia bisa cetak gol. Yang kedua waktu melawan Korea dia bunuh diri kemudian diganti. Nah ini kelemahan Komang, termasuk juga Ferrari gitu kan. Masih terlalu muda, dia punya kemampuan sebagai back, tapi ada yang dia tidak punya dari sosok Rizky Ridho. Nah ini kemungkinan masalah problem kita. Kemungkinan yang saya berharap adalah mungkin Nathan Aco yang lebih berpengalaman akan ditarik jadi pemain belakang. Lini tengahnya mungkin Jenner dengan menggantikan posisi Rizky Ridho. Baik, ini formasi 3-4-3 yang biasa digunakan oleh Sintayong. Catatan dari Bung Akmal kita simpan dulu, kita akan libatkan juga Coach Aji Santoso sesaat lagi hanya di Kabar Petang, pemirsa. Saat ini kita juga sudah tersambung dengan Coach Aji Santoso langsung dari Malang, Jawa Timur. Coach Aji, dalam laga Indonesia kontra Irak tidak diperkuat oleh Rizky Ridho. Tapi kita kehadiran Rafael Struijk yang sudah selesai akumulasi kartunya. Anda melihat nanti pola permainannya seperti apa, Coach Aji? Ya, kalau pola permainan sih saya sangat yakin Coach Sintayong akan mengambil pola permainan tetap menyerang. Dan kemungkinan juga komposisinya juga akan tetap kemungkinan bisa karena Rizky Ridho sudah pastikan tidak bisa main. Mungkin aja alternatifnya bisa aja Nathan ditarik sebagai center back karena Nathan ini saya lihat pemain yang memiliki utility ya. Bisa bermain lebih dari satu posisi. Dia pernah main di sayap kiri, pernah main di gelandang, pernah main di bek kiri. Kemungkinan itu ya. Tetapi saya juga tidak tahu kondisinya fitnya seperti apa. Tentunya Coach Sintayong yang lebih tahu karena setiap hari berada di tim. Tetapi yang jelas dengan hadirnya striker Rafael ini kemungkinan besar akan mempertajam penyerangan timnas kita, yang mana pertandingan terakhir kita memang jarang mendapat peluang, tetapi memang kita juga akui lawannya memang kualitasnya di atas kita. Nah, untuk pertandingan melawan Irak ini saya pikir masih memiliki peluang 50-50. Kalau di di statementnya dari Coach Sintayong masih sudah melupakan kekalahan melawan Uzbekistan, terbukti ketika dari segmen terakhir tadi ada tulisan saya baca, ayo pergi ke Paris. Artinya bahwa kekalahan melawan Uzbekistan sudah dilupakan, sekarang adalah yang terpenting fokus untuk bisa mengalahkan Irak karena itu akan mendapatkan, kalau menang akan mendapatkan satu tiket otomatis ke Olimpiade. Seperti itu Bung Andromeda. Oke, tapi apa yang harus diubah agar kita lebih tajam permainannya pada laga besok malam? Iya, tentunya memang pertandingan melawan Uzbekistan kita kurang sedikit berkembang. Bisa juga karena tidak berkembangnya kita karena memang lawan lebih di atas kualitasnya, juga pemain-pemain mereka juga lebih merapi, lebih tenang. Penguasaan bola juga sangat bagus. Early pressing after losing the ball-nya juga sangat bagus. Terbukti ketika dia kehilangan bola dengan cepat dia bisa regain kembali ya, bisa memenangkan kembali perebutan bola. Menurut saya kalau Indonesia mudah-mudahan bisa memenangkan pertandingan, tentunya harus tampil sebaik mungkin. Ketika melakukan pertahanan harus kompak, jarak antar pemain cukup rapat, jarak antar lini harus rapat. Itu yang nanti akan menyulitkan pemain-pemain Irak untuk bisa mengeksplor situasi di lapangan. Karena dengan rapatnya pemain belakang, pemain tengah, pemain depan, tentunya tidak ada space yang besar yang bisa dieksploitasi oleh lawan. Jadi menurut saya bagaimana kalau pemain sudah bisa tampil performance seperti pertandingan terbaik, terutama melawan Jordania dan Korea, saya kira peluang untuk bisa memenangkan pertandingan sangat terbuka. Seperti itu. Ya, saya melihat bahwa kalau untuk skema ini, kemarin kita lawan Uzbekistan, kita main dengan double pivot, di mana Ivar Jenner kemudian juga Nathan Aco lebih banyak bertahan. Saya pikir melawan Irak kita harus kembali main seperti lawan Yordania atau seperti melawan Korea Selatan, di mana ada posisi satu pemain yang agak ke depan, sehingga kemudian ketika transisi menyerang dari bertahan, ini kemudian ada orang yang mengisi posisi itu. Kemarin lawan
Uzbekistan misalnya, ketika kita pas break atau melakukan serangan balik, transisinya tidak ada karena praktis hanya ada Marcelino, kemudian Ramadan Sananta dan Witan depan, yang tengah tidak ada. Jadi lawan Irak menurut saya Sintayong harus sedikit mengubah bahwa jangan pakai double pivot tapi pakai satu gelandang bertahan, satunya lagi yang memainkan bola, dan itu yang kemarin dilakukan oleh Uzbekistan ya. Uzbekistan pegang bola dulu, baru kemudian lihat rekan-rekannya ada, baru mainkan. Nah kemarin kita lebih banyak dua gelandang bertahan kita, Ivar Jenner dan Nathan Acho, lebih ke belakang untuk membantu pertahanan. Baik, Bang Akmal, Coach Haji sambil kami tampilkan di layar berikut ini merupakan formasi dari Irak. Kita ingin tahu pemain mana yang harus diwaspadai oleh Garuda Muda. Kita coba tampilkan terlebih dahulu grafis formasi prediksi dari tim Irak. Ini Indonesia sudah tadi, sekarang ya ke tim Irak kita ya. Coach Aji, kita sambil tampilkan terlebih dahulu ini formasi Indonesia. Yang Irak juga boleh ditampilkan teman-teman. Minta tolong ke teman-teman produser untuk komposisi tim Irak. Oke, di big wall untuk tim Irak. Kalau Indonesia memang lini depan masih nama Marcelino Ferdinand, Struijk dan juga Witan. Yang Irak, kita juga punya grafis yang tim Irak. Bisa minta tolong produser untuk ditampilkan yang strategi dari tim Irak, karena tadi Bu Akmal sudah menyebutkan beberapa nama yang patut diwaspadai karena 6 pemain ini bermain di luar negeri, Bu Akmal ya. Nah ini Bu Akmal, sambil kita tunggu berikut ini Bu Akmal. Sepertinya masih Indonesia ini ya. Sambil kita analisa per individu, Bung Akmal. Ya, ini kan tadi saya katakan bahwa posisi Ivar Jenner sama Nathan ketika lawan Uzbekistan, dia berada dalam posisi sejajar sebagai double pivot karena memang untuk konsentrasi melakukan kompleks defense di lini belakang. Sehingga kemudian ketika lakukan serangan balik, bola misalnya jalan dari Arhan langsung ke Marcelino, tidak ada yang di tengah di sini kan. Nah, pemain yang perlu ada di sini. Nah, ketika kita lawan Korea Selatan misalnya, posisi Ivar Jenner lebih ke depan sedikit, sementara posisi gelandang bertahan ada di Nathan Cho, sehingga kemudian ada bola, Ivar Jenner dapat, kemudian bisa dia distribusikan ke Witan, ke Struijk atau ke Marcelino. Nah ini yang yang perlu dilakukan ketika melawan Irak, termasuk misalnya rotasi pemain antara Witan dengan Marcelino ini kan sering melakukan rotasi, pindah ke kiri ke kanan, dan kemampuan Struijk untuk masuk ke dalam kotak penalti, membuka pertahanan Irak ini yang sangat dibutuhkan gitu. Dia bisa menarik 2-3 pemain untuk keluar sehingga kemudian Marcelino bisa masuk, Witan bisa masuk. Dan itu yang terjadi waktu lawan Jordania, termasuk ketika kita berhadapan dengan Korea Selatan. Pressingnya juga harus di depan gitu. Kemarin kita pressing di belakang ini yang akan bikin kita deg-degan karena pasti ketika kita diserang gitu kan, maka kita akan sulit untuk melakukan counter attack karena semua pemain fokus ke lini pertahanan. Jadi ini yang mungkin harus diperbaiki Coach dari timnas kita. Coach Haji, catatannya Coach supaya tidak lama-lama berkutat di lini belakang saja sehingga kita bisa pressing ke depan. Coach Haji, sambil pertanyaan sambil kami tampilkan, Coach Haji bisa melihat juga ya Coach ya. Oke. Ya, kalau memang kemarin lawan Uzbekistan, kenapa kita banyak bertahan di tengah, tidak melakukan pressing di atas, karena memang pemain-pemain lawan itu pengusahanya sangat bagus sehingga akan sulit untuk di pressure gitu loh. Jadi beda dengan ketika bahkan melawan Korea kita berani pressure di atas. Tiga pemain kita berani sampai di atas penalti box. Tetapi kenapa kemarin ketika melawan Uzbekistan, memang Uzbekistan ini cara mainnya bagus. Cara mainnya yang susah untuk diantisipasi. Jadi akhirnya Coach Sintayong mengambil keputusan untuk lebih banyak bertahan di tengah. Ya, apa yang disampaikan Pak Kemal tadi bahwa Indonesia menggunakan 2 pivot karena untuk mengantisipasi itu. Karena Coach Sintayong sangat tahu bahwa kualitas tim lawan itu ada di atas kita. Makanya tujuannya adalah untuk memperkuat pertahanan. Ketika begitu dapat bola, kita akan keluar menyerang. Tetapi jangan lupa ketika kita bertahan mendapatkan bola, Uzbekistan ini melakukan perebutan kembali bolanya itu sangat cepat gitu. Akhirnya memang kita jarang sekali saya melihat sampai 5 sentuhan, paling 2-3 sentuhan sudah hilang, 2-3 sentuhan. Kenapa bisa hilang? Karena lawan melakukan pressure. Yang kedua, ketika pemain kita membawa bola, kurang banyak pemain yang bergerak untuk support. Jadi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, itulah akhirnya agak kesulitan. Nah, ketika melawan Irak besok ini, ya tentunya menurut saya kualitasnya berimbang, jadi berani melakukan pressing di atas, tentunya tetap harus tetap fokus dengan pertahanan, tetapi ketika kita melakukan pressing di atas itu pemain-pemain pertahanan juga fokus untuk mengantisipasi apabila terjadi kebocoran-kebocoran sehingga bisa diantisipasi. Baik. Seperti itu, Bung.
Ya, ini kalau kita lihat ini komposisi pemain Irak ya, ada dua pemain yang main di luar saat ini ya. Bang Akmal, ini Muqtadir Mohamed ini main di Rajassen, dan kalau bicara market value ini adalah pemain termahal yang ada di tim Irak saat ini dengan pasar mahal ya. Pasar termahal dengan 6,8 miliar rupiah. Ada juga kemudian Joseph Al-Amin ini yang main di Olimpik ya, di Olimpik Swedia. Kemudian juga ada beberapa pemain lagi yang tidak masuk di line up ini, seperti misalnya Dolausi yang juga pemain belakang digantikan posisi oleh Zaid di sini kan. Dolausi ini main di Schalke. Ini pemain yang juga sangat berbahaya, dan yang paling berbahaya Ali Jassemini. Ali Jassemini ini gaya mainnya mirip Marcelino Ferdinand. Gaya mainnya mirip Marcelino Ferdinand, dia bermain dari sayap untuk kemudian masuk ke dalam kotak penalti dan speed ya, Bang, ya? mengandalkan speed, dan berharap di kotak penalti itu ada pemain belakang lawan yang melakukan pelanggaran. 3 golnya semua dari titik penalti. Nah, ini yang harus sedikit diantisipasi oleh pemain kita. Ada juga Ibnu Hasan. Ini pemain striker dari tadi tidak masukkan di sini, pemain striker yang bermain di De Graafschap Belanda, pemain kelahiran Arnhem, artinya itu pemain keturunan ya, sama dengan misalnya Rafael Struijk yang ada di Indonesia, atau Nathan Acho yang ada di Indonesia, pemain keturunan yang kemudian membela Irak, dan itu pemain-pemain yang sejauh ini menjadi andalan utama dari pelatih Rada Seyafis ya, yang selama ini mereka bermain sebenarnya kalau dari kekuatan utama mereka ada di lini tengah. Jadi kita berharap lini tengah Muqtadir, kemudian juga Hussein ini bisa dimatikan oleh Ivar Jenner dan juga Nathan Acho, atau kemudian Arkan Fikri yang bermain di tengah. Sehingga secara formasi mereka lebih cenderung defensif. Secara formasi 4-2-3-1, ya, secara formasi ini mereka hampir mirip dengan formasinya Uzbekistan gitu kan. Mereka punya 4 pemain belakang, back sejajar, dan ini yang kemungkinan akan sedikit menyulitkan buat Indonesia dengan back sejajar. Artinya tugas Marcelino Witan akan lebih berat untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, karena mereka sudah mulai ditutup dari posisi sayap kiri maupun sayap kanannya Irak. Head to head postur juga mereka kesannya lebih tinggi. Betul, secara fisik juga mereka kan termasuk negara yang Timur Tengah yang juga punya kemampuan fisik cukup bagus ya, dan karakter bermainnya bola individual mereka juga cukup bagus, dan ini yang harus diantisipasi. Tapi tim ini sebenarnya punya kelemahan. Kalau Thailand bisa menang 2-0 melawan mereka gitu, kita dengan materi pemain yang saat ini yang terbaik, kita harusnya bisa menang melawan Irak di pertandingan ini gitu. Baik, kita ke Coach Aji. Coach Aji, saran Anda seperti apa agar dari babak pertama kita sudah bermain dengan pressing tinggi, bisa menyerang lebih dulu? Kita berharap merobek gawang Irak, Indonesia dulu yang dapat betul, poin. Betul. Kalau kita bisa cetak gol lebih awal, itu akan memotivasi pemain. Secara dan itu yang terjadi kan. Ya? Selama ini terjadi ketika kita ketinggalan, kita jatuh, dan akhirnya kita kalah. 2 kali kan, lawan Qatar kita kalah, Uzbekistan karena kita tertinggal lebih dahulu. Tapi ketika kita cetak gol lebih dulu, maka itu motivasi pemain tinggi, dan kita terbukti bisa menang lawan Korea Selatan, lawan Jordania, kemudian lawan Australia. Coach Aji, saran Anda Coach Aji. Ya, tentunya yang pertama pemain belakang harus lebih hati-hati, karena pemain depan mereka juga memiliki kecepatan yang cukup bagus. Satu itu, yang kedua, terus jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu di sepertiga pertahanan kita, apalagi di penalti box ya. Terbukti juga mereka sering mendapatkan penalti dari aksi individu ya. Ya, yang pertama itu pemain belakang kita harus lebih hati-hati, jangan terlalu rushing, jangan terlalu buru-buru mengambil pelanggaran kalau tidak perlu. Satu. Yang kedua, pemain tengah kita bagaimana bisa mengantisipasi pemain tengah lawan. Ya, saya pikir memiliki kualitas yang berimbang lah. Kita juga punya gelandang-gelandang yang bagus. Nah, untuk pemain depan kita ada Marcel, ada Rafael, ada Witan. Tentunya bagaimana bisa bermain maksimal, bisa melakukan penyerangan-penyerangan yang tajam, terutama ketika pertandingan melawan Jordania. Saya ingin melihat lagi bagaimana ketajaman Marcelino, bagaimana ketajaman Witan ketika masuk sepertiga pertahanan. Mereka melakukan kombinasi 1-2 yang mana itu sangat sulit untuk diantisipasi lawan. Terbukti ketika gol kedua dan gol ketiga ketika melawan Jordania itu adalah merupakan kombinasi 1-2 di attacking third, yang mana lawan sangat sulit untuk mengantisipasi. Kalau saja pemain-pemain depan kita, termasuk pemain gelandang kita, ketika melakukan attacking bisa melakukan kombinasi 1-2 touch combination in attacking third, saya pikir akan menculitkan Irak. Seperti itu, Bung. Prediksi skor singkat, Coach Haji? Ya, saya kalau memprediksinya agak sulit ya. Sepak bola itu sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi bagi saya adalah bagaimana Indonesia menang. Itu aja harapan kita.
Indonesia menang 1-0 aja sudah cukup seperti itu. Oke, menang 1-0. Realistis angkanya berapa? Iya, ini kesempatan untuk ke Olimpiade Paris ya. Artinya kita harus hadapi dan kita harus pastikan kita dapat kemenangan di partai ini. Walaupun misalnya kalau lolos dengan peringkat 3 lawan yang akan dihadapi agak berat. Ada Argentina di sana, ada Ukraina, ada Maroko. Tapi kita tidak boleh berspekulasi misalnya untuk melepas ini kemudian melawan playoff melawan Afrika Selatan, melawan Guinea, wakil dari Afrika Selatan pada 9 Mei ini akan sangat berpengaruh. Jadi ada kesempatan, tuntaskan. Pokoknya ST, semua tetap yakin Indonesia bisa meraih peringkat ketiga karena ini akan menjadi prestasi terbaik kita. Berapapun skornya ya? Berapapun, tapi ya nggak perlu banyak-banyak lah, 1-0 gitu kan, atau skor-skor tipis. Tapi kalaupun kemudian adu penalti, saya yakin Indonesia menang. Kalau adu penalti. Bang Akmal dan juga Coach Haji, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Kita dukung penuh Garuda Muda besok malam langsung dari Doha, Qatar. Terima kasih Bapak-Bapak sudah tampil di Kabar Petang.